ground! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Mayan MC. Nah, bagi kalian yang sebelumnya sudah nonton film Sons of Anarchy, tentu tidak asing lagi dengan nama geng motor Mayan ini. Jadi geng motor Mayan ini adalah rival dari geng Sons of Anarchy. Bagi yang belum nonton film Sons of Anarchy, saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan seorang anggota klub motor Mayan Meksiko bernama Ezekiel Reyes atau biasa dipanggil Eze. Bagian rompi belakangnya bertuliskan prospek yang artinya Ezekiel merupakan anggota baru dalam klub ini. Sementara Presiden Mayan yang bernama Bishop sedang mengawasi anggotanya yang sedang mengepak narkoba yang disembunyikan di dalam gaun pengantin. Sang ketua bertanya tentang si prospek yang tercatat telah membunuh polisi kotor. Pengadilan mengurangi 6 tahun hukumannya. Anak buahnya ini menyebut dia suka kepadanya karena Ezekiel itu pintar. Salah satu anggota Mayan bernama Angel Reyes, kakak dari Ezekiel, ditanyai si presiden di mana prospek sekarang. Angel menjawab sedang bersama ayahnya. Rupanya Bishop ingin melibatkan Ezekiel dalam misi Vegas ini. Melewati sebuah sekolah, Ezekiel mengingat 8 tahun lalu saat dia berpacaran dengan Emily. Ezekiel mampir ke toko daging milik ayahnya yang bernama Felipe Reyes untuk memberikan sebuah paket. Setelah itu, Angel datang untuk mengajaknya pergi. Angel berjanji kepada ayahnya dia akan menjaganya. Belum terungkap apa yang terjadi 8 tahun lalu itu kepada ibu mereka. Di malam hari, seluruh anggota Mayan mengawal mobil yang membawa gaun-gaun yang berisi narkoba itu ke Vegas. Tiba-tiba, 2 mobil muncul menyerang mobil pembawa narkoboy untuk merampasnya. Bishop memperingatkan para perampok bertopeng ini jika barang itu milik kartel Galindo yang dikenal kejam, tidak akan segan-segan memotong kepala mereka. Namun mereka tidak takut, bahkan mengancam akan membunuh anak buahnya. Bishop dan anak buahnya terpaksa melepaskan senjata, membiarkan mereka merampok narkoboynya. Saat itulah Ezekiel melihat tato di tangan salah satu pelaku. Sebelum kabur, para perampok ini menembak ban motor mereka. Ezekiel segera mengeluarkan rekannya yang terjebak di dalam mobil yang terbakar. Keesokan harinya, Bishop dan anggotanya menghadap bos dari kartel Galindo yang bernama Miguel. Mereka mengaku tidak tahu siapa pelakunya karena tiba-tiba datang menyergap. Miguel tidak percaya karena setiap pengiriman mereka akan mengganti kendaraan, waktu, dan harinya. Miguel meyakini ada pengkhianat. Bishop yakin bukan salah satu anggotanya. Tiba-tiba, Ezekiel mengaku melihat salah satu pelaku dengan tato inisial BTT di lengannya. BTT adalah singkatan dari Beston Tribe, kelompok gangster Samoa di luar San Bernardino yang mengedarkan ganjoy dan prostitusi. Tidak masuk akal jika mereka berani merampok dari Mayan. Miguel mendesak Mayan untuk menangkap pelakunya, karena geng Chinese akan marah akibat hilangnya 12 kilo narkoboy barang mereka. Apabila esok hari Miguel tidak mendapatkan pelaku dari Samoa, maka salah satu anggota Mayan akan jadi tumbalnya. Setelah Miguel pergi, Presiden Mayan ini langsung memukul Ezekiel karena berani bicara tanpa perintahnya. Beberapa anggota Mayan ditugaskan untuk mengobati Creeper yang terluka. Mereka melewati sebuah terowongan yang biasa digunakan kartel untuk menyelundupkan narkoboy dari Meksiko ke tanah Amerika. Creeper mendapat penanganan dari seorang dokter, sedangkan Angel dan teman-temannya masuk ke sebuah bar.
Ezekiel disuruh menunggu di luar. Tiba-tiba dia melihat seorang bocil yang lari karena mencuri makanan dari seorang pedagang. Karena kasihan, Ezekiel membayar makanannya sebelum bocil ini dipukuli. Seorang wanita bernama Adelita membawa para bocil itu. Pimpinan Mayan Oakland Amerika yang bernama Marcus Alvarez datang ke Meksiko untuk menemui Bishop dan anggotanya. Anggota Mayan yang bernama Gilly dengan perut gendutnya pergi membawa sebuah paket. Tiba-tiba Ezekiel melihat mantan kekasihnya Emily. Kala itu, Emily datang ke penjara untuk menjenguknya karena tidak kunjung membalas surat-surat yang dikirimkannya. Merasa tidak punya harapan masa depan lagi, Ezekiel memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Yang cukup mengejutkan, sebelum pergi, Emily menunjukkan hasil USG bahwa dirinya sedang hamil. Tiba di markas, Ezekiel memperkenalkan dirinya sebagai prospek kepada Alvarez. Tapi dia malah disuruh mencuci seluruh motornya di saat anggota inti melakukan rapat tertutup. Riz yang berambut panjang bertanya kepada Angel apakah benar saudaranya itu melihat tato pelaku. Benar atau tidak, Bishop memerintahkan mereka harus mendapatkan salah satu anggota geng Samoa. Jika tidak, kartel akan meminta anggota Mayan untuk menjadi tumbal. Melawan geng Samoa bukan hal yang mudah, sama saja seperti domba yang masuk ke dalam pejagalan. Bishop bertanya kepada Alvarez apakah mereka bisa minta bantuan Packer pimpinan Sam Dino. Karena bisa, rapat dinyatakan selesai. Seorang pria datang ke tokonya Philip, dia berikan paket yang diterima dari Ezekiel kepadanya. Tapi malam itu dia harus berbicara dengan anaknya itu. Dengan kekuatan penuh, Mayan mendatangi geng Samoa di sebuah pemakaman. Bishop mendesak ketua Samoa yang bernama Ava untuk menyerahkan barang yang mereka rampas kemarin. Jika tidak, kartel Galindo akan mengerahkan pasukannya untuk membantai mereka. Tapi Ava tidak takut karena tiba-tiba puluhan anggotanya datang mengepung Mayan dengan senjata berat. Rupanya salah satu anggota Mayan yang bernama Choco seorang sniper handal. Merasa tersudut, Ava dan beberapa anak buahnya mencoba kabur. Saat itulah klub Son of Anarchy di bawah pimpinan Sam Dino datang mencegat mereka. Ava lalu diseret ke hadapan Miguel. Dia mengaku hanya menerima panggilan dan SMS dari seseorang yang memberinya titik lokasi, menggunakan proksi untuk merampas narkoboy dan uang tunai. Di dalam jeepnya ditemukan tas berisi uang, padahal tas itu persis yang dibawa oleh si Gilly. Ava mengaku tidak diberitahu bahwa itu milik kartel. Wanita yang mencuri narkoboynya itu berdarah Latin dan masih muda. Meskipun sudah jujur, Miguel menyuruh anak buahnya untuk menebas tangan si Ava. Pengakuan terakhirnya, dia mengatakan sesuatu tentang membantu iblis Diablo Meksiko dalam bahasa Spanyol. Mereka ini adalah pemberontak yang dijuluki Los Olvidados yang awalnya coret-coret tembok kini menjelma jadi kawanan perampok. Miguel menginginkan wanita itu ditangkap untuk mendapatkan barangnya lagi. Sebagai anggota muda, Ezekiel kembali dapat getahnya untuk menggulung mayat si Ava dengan plastik. Mulai terungkap di sini bahwa Emily ternyata istrinya Miguel. Datang ke toko ayahnya, pria yang tadi ini bernama Jimenez. Dia adalah aparat DEA yang meminta informasi apa yang terjadi dengan kelompok Mayan di kilometer 111. Ezekiel menjelaskan semuanya, tapi itu tidak cukup. Karena Ezekiel telah membunuh seorang polisi, maka menurutnya kesepakatan ini sebuah keajaiban. Kesimpulannya, Ezekiel sepakat jadi informannya DEA dengan imbalan dibebaskan dari penjara. Kembali ke terowongan, Angel minta persetujuan Gilly dan Choco untuk melibatkan adiknya karena menurutnya dia itu pintar dan dibutuhkan untuk operasi mereka. Taza dan Hank membawa informasi untuk Bishop bahwa kelompok pemberontak ini telah melakukan berbagai serangan ke Galindo. Salah satunya merampas gudang senjata mereka. Bishop ingin tahu siapakah dalang di balik para pemberontak ini.
Ezekiel dibawa ke pegunungan yang dijaga para pria yang menggunakan topeng. Ternyata mereka ini para pemberontak itu yang dipimpin oleh Adelita, wanita yang mengurus anak yang diselamatkan Eze. Rupanya Angel, Gilly, dan Choco adalah bagian dari mereka. 12 kilo narkoboy itu berada di tangan Adelita. Kelompok ini mulai terancam karena Galindo akan memburu mereka. Tapi Adelita tidak takut karena ini resiko sebuah perjuangan. Saat Emily pergi membawa anaknya, anggota pemberontak membuntutinya. Angel beralasan kepada adiknya bergabung dengan Los Olvidados yang bekerja sama dengan ISIS untuk menghancurkan kartel. Mayan tidak bisa menolak permintaan Galindo karena hubungan Alvarez dengan orang tua Miguel. Ini dia lakukan untuk masa depan klub yang bisa hancur gara-gara kartel. How long you been sitting on this? Di satu sisi, Eze menyatakan ikut dengan rencana kakaknya itu. I'm here, man. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Tiba-tiba, mobil Emily sudah dicegat kelompok pemberontak itu. Pengawalnya ditembak mati dan bayinya pun diculik. Angel, Eze, Taza, dan Choco mendapat tugas mencari anggota geng Dogwood. Mereka mencari Louis, namun yang ditemukan hanya anaknya. Emily meminta Miguel segera menemukan anak mereka. Dia tidak peduli masalah antara suaminya ini dengan kelompok pemberontak. Miguel berjanji akan minta bantuan Mayan untuk menemukannya kembali. Mayan datang ke tempat penampungan anjing dan manusia sakau milik Gracie. Tiba-tiba, Louis dari anggota geng Dogwood datang ke sana. Karena kabur, Mayan langsung mengejarnya. Choco marah karena adik perempuannya dijadikan model video plus-plus oleh Louis. Karena itu, Bishop memaksa Louis membayar 2 kali lipat pajaknya kepada mereka. Sebenarnya, Mayan hanya ingin mencari informasi tentang seorang wanita Latin yang mungkin menjual barang mereka. Jika ada informasi, Louis harus melaporkannya kepada mereka. Dan ternyata, adiknya si Choco yang diakuinya itu bohong belaka untuk mempermainkan Louis. Mayan kembali dipanggil untuk menemui Miguel. Datang bersama Devante sebagai penasehat bisnisnya dan kepala tim keamanannya yang bernama Nestor. Miguel mengatakan anaknya diculik kelompok pemberontak itu. Eze sempat bertanya tentang kondisi Emily. Istrinya baik-baik saja. Mayan diminta bantuannya untuk menemukan putranya itu. Nestor menjelaskan ciri-ciri dan plat mobil pelaku. Diam-diam, Eze memberitahu lokasi mobil itu kepada Angel dan dia khawatir dengan anak Emily. Miguel mendapatkan informasi bahwa kelompok itu menyebarluaskan video tentang perlawanan dan musuh sesungguhnya negara ini adalah kartel. Nestor melapor kepada Miguel bahwa seorang pedagang kaki lima terlibat dalam penculikan anaknya. Mayan lalu dipanggil untuk menyaksikan interogasinya. Pedagang ini mengaku sama sekali tidak tahu karena mereka itu anak-anak. Tapi bos kartel ini tetap saja menyiramnya dengan air panas. Eze membisikkan sesuatu kepada Angel. Miguel menyuruhnya untuk mengatakan dengan lantang. Eze hanya bilang jika saja Miguel tidak memperlakukan mereka dengan buruk, maka dia tidak akan kehilangan putranya. Miguel yang marah langsung dihalangi Bishop. Tak sampai di situ, Miguel akan menyiksa anaknya si pedagang ini di hadapan mereka semua. Saat itulah, Angel berpura-pura dihubungi Dogwood yang menemukan mobil pelakunya. Mayan berjanji akan segera menemukan anaknya, jadi Miguel tidak perlu lagi mempertontonkan hal seperti ini. Karena keberaniannya, kali ini Eze malah dipuji bosnya. Setelah melihat mobil pelaku, tim keamanannya Miguel langsung bergerak ke sebuah lokasi dengan terburu-buru. Mayan baru sadar mereka akan membantai lokasi penampungan milik Gracia. Tiba di sana, Mayan mencegah pasukan kartel ini menganiaya para wanita. Karena pertikaian ini, mereka sepakat untuk duel tanpa senjata.
Devante melaporkan mobil pelaku dibuang di pinggir jalan dan kemungkinan menggunakan kendaraan lain menuju Meksiko. Devante meminta Miguel tetap fokus kepada bisnisnya, tapi Miguel tidak bisa karena anaknya itu sangat penting untuknya. Devante melihat foto saudara Miguel yang meninggal saat bayi. Devante ingin memberitahu sesuatu yang penting kepada Miguel. Ibu Miguel yang bernama Lita mengatakan saat itu dia dan ayah Miguel mendapat telepon dari rekan ayah Miguel yang bernama Eduardo Perez. Dia berkhianat mengambil saudara Miguel karena membuat kesepakatan dengan kartel Sonora. Ayahnya sampai terpukul karena kehilangan kakaknya itu, hingga ibunya ini hamil lagi Miguel 3 bulan kemudian. 3 meses estaba yo embarazada otra vez. Setelah itu, mereka bisa melanjutkan hidup untuk membuktikan kepada musuh-musuh ayahnya kebrutalan anaknya nanti untuk membalas perbuatan mereka. Adelita mengaku anak Miguel aman bersama mereka. Angel memberitahunya bahwa Eze pernah berhubungan dengan Emily sebelum dia dipenjara. Seperti cintanya Angel kepada Adelita saat ini. Tiba-tiba, semua orang dikejutkan dengan 2 orang yang dibakar hidup-hidup oleh kartel Galindo sebagai bentuk ancaman kepada Adelita dan kelompoknya. Tiba-tiba, Emily datang ke toko Philip untuk menemui Eze. Terlihat mereka berdua sepertinya masih saling mencintai. Eze menenangkan Emily bahwa anaknya baik-baik saja meskipun masalah di luar semakin memanas. Dan ternyata ibunya si Choco ini seorang PSK. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Adelita dan kelompok pemberontaknya yang kebanyakan anak-anak mendirikan camp sebagai markas di sebuah pegunungan. Tiba-tiba, dia mendengar suara mobil menuju ke sana. Rupanya Nestor dan anak buahnya sedang dalam perjalanan memburu mereka. Adelita segera mengamankan anak-anak dan dia sendiri mempersiapkan senjata untuk melawan musuh yang akan datang menyerang. Ternyata, Nestor menuju lokasi lain. Dan yang datang ke campnya Adelita rupanya Angel dan teman-temannya. Di lokasi itu, Nestor hanya menemukan mainan yang tergantung dan di dalamnya ada boneka tengkorak bertuliskan Christopher. Eze sempat menggendong bayinya Emily, sedangkan Angel memberitahu Adelita bahwa mereka menemukan pembeli narkoboynya yang bernama Jimmy Jen. Para petinggi Mayan memberitahu Miguel bahwa mereka akan menemui para pembeli Chinese di Sanbuko Casino memastikan bisnis tetap berjalan lancar. Meskipun barang mereka dirampok para pemberontak. Di waktu yang sama, Nestor datang memberikan boneka tengkorak itu karena mereka datang terlambat ke lokasi persembunyian para pemberontak itu. Melihat kembali video yang dirilis para pemberontak, Emily makin terpukul karena anaknya belum juga ditemukan. Melihat banyaknya kekacauan, Jimenez kembali menemui Philip untuk memastikan informannya aman. Agen DEA ini menitipkan pesan untuk Eze agar menghubunginya. Saat menaiki tangga terowongan, Eze kembali teringat kejadian 8 tahun lalu saat dia mengejar seseorang hingga terlibat baku tembak. Ternyata kala itu, Eze tidak sengaja menembak aparat. Nestor dan pasukannya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan markas anak muda yang disebut mengguncang Hidalgo Square. Pemuda ini mengaku tidak tahu jika itu miliknya. Apakah Nestor akan mengeksekusinya? Ternyata mereka semua dibawa menggunakan mobil box. Mayan di bawah pimpinan Bishop datang ke kasino yang dikelola Adam untuk menemui para pembeli dari Cina. Karena tamunya belum datang, mereka bisa santuy sejenak. Tanpa sepengetahuan pimpinan klubnya, Angel menemui Jimmy Jen untuk menawarkan narkoba yang dicuri Adelita seberat 6 kilo. Jimmy mengira ada 9 kilo, tapi dia tidak mempermasalahkannya asalkan Angel bisa membawanya ke Vegas. Seorang pengunjung kasino bernama Kroll sempat meledek Mayan kepada Eze karena disebut geng berandalan. Dengan bahasa Spanyolnya, Eze bertanya kepada pelayan siapakah orang ini. Dia menyebut hanya polisi lokal yang meminta jatah suap. Saat Eze pergi, polisi korup ini sempat memancing amarahnya, tapi Eze menahan diri. Emily mengatakan kepada ibunya dia akan pergi ke alun-alun Santa Madre yang ditampilkan di dalam video itu karena dia merasa anaknya berada di sana. Salah satu pemuda pang itu dibawa ke hadapan Miguel. Di sini Miguel menyayat tangannya, lalu darahnya dioleskan ke wajahnya sebagai simbol dia bagian dari organisasi kartelnya yang terikat dengan sumpah suci yang tidak boleh dilanggar. Pemuda itu pun dilepaskan.
Ternyata Miguel melakukan ini karena ingin memanfaatkan kelompok para pemuda itu sebagai informannya. Angel dan teman-temannya melihat dua orang pejabat korup bernama Lenny dan Gabe di bagian pemeliharaan dan manajer persediaan utara serta selatan yang menyelundupkan narkoboy ke dalam penjara. Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan mafia Cina dan Mayan dalam urusan bisnis narkoboy setelah terjadinya perampokan yang dilakukan kelompok pemberontak. Terlihat Adelita dan beberapa anggotanya datang ke alun-alun, begitupun dengan Emily dan ibu mertuanya. Anak gadis binaannya Adelita yang diberi nama Little Mouse terlihat duduk di sana dengan seorang bocah laki-laki. Did you know he would retaliate? Smart girl, Emily. You know it's not. Yong merasakan kekhawatiran kartel Galindo yang diwakili Mayan akan kesulitan tentang pengirimannya. Worried about the shipping. Bishop menjanjikan hal yang sama tidak akan terulang. 12 kilo yang hilang itu akan mereka dapatkan di akhir minggu ini. Little Mouse minta Adelita mengajak Andres karena orang tuanya adalah orang yang dibakar hidup-hidup oleh kartel Galindo. Setelah Lenny dan Gabe pergi, Yong mengajak Mayan untuk bersulang. Namun tiba-tiba si Jimmy ditembak mati karena disebut pengkhianat. Itu karena dia menjalankan bisnis narkoboy gengnya sendiri yang jelas melanggar aturan. Ternyata Chinese menugaskan Galindo mengeksekusinya dan Galindo menugaskan Mayan. Terlihat Angel, Eze, dan dua temannya ngadek-dek khawatir pengkhianatan mereka juga terbongkar. Malam itu tidak seperti biasanya, Philip melihat kembali kotak persenjataan miliknya. Karena merasa akan terjadi pertumpahan darah. Sebelum keluar dari kasino, Hank minta persetujuan Bishop agar Eze menyelesaikan urusannya dengan polisi korup itu yang tidak mengejek Mayan. Meski dia polisi, tempat ini disebut tanah tribal. Eze langsung melepaskan pukulan kepadanya, mengingatkan kembali saat dia tidak sengaja menembak polisi kala itu. Ternyata, Philip langsung menodongkan shotgunnya kepada seorang agen DEA bernama Santiago Martin, rekannya Jimenez. Santiago Martin. Dia mengatakan ini bukan hanya tentang tugas Eze, tapi Galindo telah memindahkan orang-orang beserta uangnya ke perbatasan untuk berperang. Pulang ke rumah, Eze rajin mengumpulkan uang yang dia dapatkan dari klubnya. Alvarez mengatakan kepada Bishop dia curiga ada anggota mereka yang berkhianat membocorkan jadwal pengiriman. Sementara itu, Adelita memberikan makanan untuk si Andres yang akhirnya diajak ke camp. Terlihat di tangannya ada bekas sayatan. Apakah dia salah satu bocah yang dijadikan informannya Miguel? Sedangkan Philip memberikan selimut untuk kedua anaknya yang tertidur di sofa. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Tak jauh dari tempat berkumpulnya Mayan di sebuah rumah bordil, 3 orang yang menggunakan sniper sedang membidik seseorang untuk dijadikan target. Polisi bernama Frankie yang kebetulan sedang bersama Mayan pergi untuk mengeceknya. 3 pelaku yang salah satunya wanita ini mendekati target untuk menembaknya lagi hingga mati. Karena datangnya polisi, mereka langsung kabur. Siapakah mereka ini sebenarnya? Di pagi harinya, wali kota Antonia datang ke TKP. Whoever it was. Dan tak berselang lama, Mayan pun tiba. Ternyata korban ini yang kelima dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dia ditembak dari jauh dengan kaliber tinggi dan kelas militer setelah melewati pagar perbatasan Meksiko-Amerika. Bishop berjanji akan menyelidiki pelaku dengan jaringannya. Ternyata korban ini orang Meksiko yang menyelundupkan narkoboy. Alvarez memberitahu Eze sebenarnya di utara hubungan darah dalam klub tidak diperbolehkan karena itu akan mengganggu loyalitas jika terjadi masalah. Angel mendapat surat perintah dari Bishop untuk berjaga di rumah bordil Vicky. Sedangkan Choco mendapat surat dari seorang wanita yang tidak mau diberitahukan kepada rekan-rekannya. Philip kembali mendapat pesan dari Santiago agar Eze menghubungi Jimenez. Mayan datang ke rumah Ellis dan anaknya yang bernama Danny beserta para pengikutnya yang Bishop duga sebagai pelaku penembakan itu. Tiba-tiba, seorang pria tinggi kekar dengan banyak tato keluar dari rumah si Ellis. Pria ini dikenali Eze saat berada di penjara. Bishop yakin Ellis menembaki mereka karena ada hubungannya dengan pengedar jalanan.
Eze memberitahu Bishop pria itu punya pengaruh di dalam penjara, semacam pemanggil tembak. Dari tatonya seperti militer daripada Aryan. Apakah Ellis terlibat dalam penyelundupan narkoboy? Saat pria itu pergi, Bishop menyuruh anak buahnya membuntuti. Si Andres diam-diam akan menggunakan radio komunikasi. Saat Adelita melihatnya, bocah ini beralasan sedang bermain petak umpet. Miguel dan Davente membahas rencana pemindahan markas mereka ke dekat perbatasan. Lalu datanglah Emily yang menunjukkan berkas penelitiannya yang diambil dari media, militer, dan situs web akademik yang menunjukkan bagaimana Taliban dan ISIS menyusup ke kota. Menurutnya, ini juga yang dilakukan Los Olvidados di perbatasan. Dengan dalih menjadi kelompok penyelamat, mereka melakukan rekrutmen dengan menghasut orang dan mengamankan donatur dengan gaya primitif dan peperangan teknologi tinggi. Hasil penelitiannya ini menunjukkan taktik Davente kalah dari para pemberontak. Kartel selama ini menggunakan kekuatan dan ketakutan yang tidak disukai publik. Jika ingin menang, goyahkan opini publik dengan cara berbeda yang lebih cerdas. Dengan merubah paradigma publik kelompok pemberontak itu agar disebut iblis. Dan ini tempat yang cocok untuk melakukannya. Andres berpura-pura meminjam ponsel padahal dia merekam Adelita yang sedang memeriksa bayi Emily. Angel dan teman-temannya terlibat baku hantam dengan kelompok penembak ini. Tujuannya untuk mengetes sejauh mana kemampuan mantan militer ini. Untuk melawan para penembak itu, mereka membutuhkan jagoan mereka, yaitu si Choco. Philip memberikan pesan dari agen DEA itu kepada Eze. Miguel akhirnya menerima video itu dari si Andres tentang kondisi anaknya. Dan pemimpin pemberontak ini bernama Adelita. Suster itu salah satu dari orang Dominikan. Lantas, apa rencana Miguel setelah melihat video ini? Atasan Jimenez yang bernama Bowen mendesaknya agar Eze segera beraksi untuk kartel Galindo dengan memanfaatkan Emily dan anaknya yang diculik Los Olvidados. Jika Eze menolak, kembalikan saja dia ke penjara. Sebelum pergi, Bowen memberikan informasi tentang kakeknya. Eze dipaksa DEA untuk mendekati Emily. You have to get close to Emily. Karena dia adalah jalan Galindo untuk melegitimasi, meyakinkan Emily untuk berpihak kepada mereka. Tak ingin membahayakan mantan kekasihnya itu, Eze rela kembali di penjara. Choco menemui ibu dan adiknya yang bernama Leticia yang sama-sama menjadi PSK. Namun dia tidak mau orang tahu, termasuk anggota Mayan, bahwa sebenarnya Leticia adalah anaknya. Setelah tahu Choco adalah ayahnya, Leticia langsung kabur. Secara kebetulan si Chucky yang jarinya dipotong dalam film SOA melihatnya. Jimenez menyodorkan bukti bahwa Philip bukanlah ayah kandung Eze. Agen DEA ini mengancam akan menangkap Philip dengan tuduhan ancaman kepada agen DEA kecuali dia mau membantunya merubah keputusan Eze. That seems to be the point here. Find that is a lie. Di malam hari, tim Mayan dengan seragam putih dan senjata laras panjang mulai menjalankan rencana untuk mengepung rumah para penembak itu. Tiba-tiba dari dalam, Dennis melancarkan serangan. Angel dan Eze langsung mengejarnya. Sedangkan Bishop dan anggota lain masuk ke dalam melihat semua orang sudah dibunuh. Setelah berhasil melumpuhkan Dennis, dia mengira Mayan yang membunuh keluarganya, namun ternyata si Cole. Dia mengaku awalnya menembak imigran ilegal yang melewati perbatasan. Lalu mereka menemukan penyelundup yang membawa narkoboy. Angel langsung membunuhnya, sedangkan Eze memotong jarinya untuk membuka ponsel. Dalam kotak besinya, Philip menyimpan seluruh rahasia masa lalunya, termasuk asal-usul anaknya. Ketika menggali kuburan, Eze dan Gilly terperosok ke dalam terowongan. Sementara itu, Miguel dan Emily hadir dalam acara yang diadakan seluruh warga di alun-alun kota agar mereka disebut penyelamat. Tiba-tiba, acara berubah menjadi kekacauan karena seorang suster gereja dibunuh dengan simbol pemberontak di dindingnya. Emily yang mencoba masuk ke dalam gereja justru terinjak-injak. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5.
Eze terburu-buru datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Emily. Tapi Frankie tidak bisa membiarkannya karena Emily sedang bersama Miguel dan pengawalnya. Karena Eze memaksa, Frankie dan Dr. Rita membantunya melihat keadaan Emily. Emily mengaku ini salahnya sendiri yang masuk dalam kerumunan. Rumornya The Rebels atau pasukan pemberontak yang membunuh biarawati. Eze merasa ini tidak masuk akal karena komunitas biarawati salah satu yang dibela mereka. Saat ditanya apakah Eze mendapat informasi tentang anaknya, anggota prospek Mayan ini mengaku tidak tahu. Sialnya, Nestor melihat Eze dan Emily keluar dari ruangan yang sama. Bangun dari tidurnya, Angel merasa ada penyusup masuk ke dalam rumahnya. Ternyata, si Cole yang membawa potongan kepalanya, Alice. And all the bodies? Lower the weapon. Cole mengaku membantai Alice dan seluruh keluarganya karena terlalu banyak mengetahui tentang bisnisnya mengedarkan narkoboy. Dia datang untuk menawarkan kerjasama kepada Angel membeli barangnya. Angel mengaku punya barang pribadi dengan jumlah 6 kilo dengan kadar murni 97%. Mereka berdua pun sepertinya sepakat. Terungkap bahwa Miguel dan antek-anteknya yang mengatur pembunuhan biarawati gereja itu agar seakan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Sedangkan Miguel dianggap pahlawan karena sumbangsinya kepada gereja. Nestor memberitahu Miguel bahwa dia melihat si prospek keluar dari ruangan yang sama dengan Emily. Sure about that thing in Santa Madre? Philip memberi masukan kepada Eze untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Emily. The Fed see it as an opportunity. Everything's upside down. You'd have to tell her everything, son. Saat dalam perjalanan, anak buah Miguel menyuruh Eze untuk mengikuti mereka. Setelah menutup tokonya, Philip mengambil pistol seperti sedang merencanakan sesuatu. Angel memberitahu Gilly dan Choco bahwa si Cole datang ke rumahnya. Mantan pasukan khusus itu yang jadi pengusaha narkoboy memiliki jaringan untuk menghubungi pembeli dan penjual agar mendapatkan persentase. Cole minta bantuan Angel untuk menyelundupkan temannya ke Amerika, seorang warga negara Afghanistan yang dulu jadi penerjemahnya. Angel minta bantuan dua temannya ini untuk membantu Cole agar dia bisa mendapatkan pembelinya. Tak lama kemudian, Alvarez kembali datang ke markas. I apologize. Eze tidak mengelak saat Miguel mengetahui pertemuannya dengan Emily di rumah sakit. I was worried about her. Eze hanya ingin melihat mantan kekasihnya itu, tidak lebih. Di lokasi ini, Miguel akan membangun kerajaan bisnis narkobonya dekat dengan perbatasan Amerika-Meksiko. Miguel mengancam kepada Eze agar tidak mendekati lagi Emily. No, it's not. Claro, Che. It won't be a polite conversation. What's going on, brother? Alvarez rupanya mendapatkan foto Adelita dari Miguel dan mendapat perintah untuk memburunya. Until you convince your charter is Judas free. Di dalam terowongan, Angel minta adiknya ini untuk sabar dan tenang karena sebentar lagi mereka akan menghancurkan kartel Galindo. The club wins. Seorang pendeta bernama Rodrigo Gracias memahami Adelita bukanlah dalang dibalik tewasnya biarawati itu. Tapi dia tetap khawatir karena gerakan ini bisa terancam dengan turunnya kepercayaan publik. Adelita tidak akan pernah takut dengan segala bentuk ancaman dan teror yang dilakukan kartel terhadapnya. Angel mengatakan ketika masih bocil, Adelita menyaksikan seluruh keluarganya dibantai oleh kartel. Inilah salah satu yang melatar belakangi perjuangannya untuk melawan kelompok kartel narkoboy. Angel dan Eze bermaksud membawa pergi teman si Cole melalui terowongan menuju Amerika. Tapi mereka malah disergap aparat Meksiko. Komandan polisi korup ini minta tebusan $100.000 jika Angel mau membawa dua imigran gelapnya ini. Bahkan dia mengancam akan membunuh mereka semua jika Eze tidak kunjung datang sampai esok pagi. If they want this, I do not kid. This one has heart. Eze segera menghubungi Choco untuk minta bantuan. Dia langsung pergi menyuruh si Chucky menyelesaikan pekerjaannya. Kepada Bishop, si jari rampung ini kemarin melihat Choco menemui seorang wanita muda tapi tidak tahu persis wajahnya. Apakah sama dengan foto yang ditunjukkan Bishop atau tidak? Hank ditugaskan untuk mengawasi Choco.
Di sebuah bar, Philip menemui rekan lamanya yang seumuran dengannya. Philip mengatakan bertemu dengan anaknya kemarin. Belum jelas siapa orang ini dan apa hubungannya. Eze dan Choco minta bantuan Adelita untuk menyelamatkan Angel dan temannya Cole agar Adelita bisa menjual narkoboynya. What do we have to do to get that? Choco memberi saran agar memberikan sebagian narkoboynya kepada polisi itu sebagai ganti uangnya. Adelita akhirnya mau membantu. Go find Pablo. Davente minta kepada Emily agar tidak melemahkan Miguel yang penuh dengan kelebihan dan kekuatan. Emily beralasan hanya ingin mengembalikan sisi baik suaminya itu demi anak mereka. The familial instincts. So right now it doesn't matter if I accept. Gil loves that side of me. You need to talk to him. Singkat cerita, Eze dan Adelita tiba di rumah polisi Meksiko yang menyandera Angel. Di luar rumah itu terlihat beberapa anak muda sedang bermain. Adentro. You're drug lords? Then where's the cash? Hank sendiri tidak berhasil mengikuti kemana Choco pergi dari terowongan itu. Dia laporkan itu kepada Bishop yang didengar oleh Gilly. The hair on a spear? Komandan korup itu menerima narkoboynya, tapi dia tidak mau melepaskan Adelita yang masuk ke dalam DPO. Saat itulah pasukan The Rebels membantai para polisi korup ini. Gracias, mi conejo valiente. She doesn't want me to do that again. Cole senang dua temannya berhasil dibebaskan Angel. Karena itu, dia akan membayar barangnya masing-masing $50.000. Philip memotret seorang wanita dan dua anaknya. Wali kota Antonia mengadu kepada Bishop bahwa dia didesak oleh Miguel untuk memanipulasi pembatasan zonasi dan memalsukan dokumennya bos kartel itu akan menyakitinya. Bishop berjanji akan menjaganya. Kembali ke markas, Bishop menugaskan Taza dan Hank untuk mengawasi Choco dan Angel. Ternyata, Emily ingin bertemu lagi dengan Eze, mengaku sudah mengaborsi anaknya Eze saat dia di penjara. I know I shouldn't. I did it out of spite. Emily merasa kini dia mendapat karma. Tiba-tiba, Angel muncul mengganggu curhatnya Emily. Emily! When we finish this thing with Adelita, you can go. Adik kakak ini sempat berkelahi. Sorry, Mom. Sorry. I was a fat little fucker. Wanted to feel closer. Ternyata pria tua yang tadi ditemui Philip adalah ayahnya Jimenez. Dia tunjukkan dokumen aslinya Philip sebagai Ignacio Cortina, yang menjabat Inspektur Divisi Anti Narkoba Polisi Federal Meksiko hingga tahun 80-an. Philip tidak ingin Jimenez mencampuri urusan keluarganya lagi atau dia akan menghancurkannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Adelita dan Pablo sedang merinci daftar orang-orang yang memberikan sumbangan untuk perjuangan mereka. Sementara itu, Angel, Choco, dan Eze sedang dalam perjalanan ke sana untuk menyerahkan uang muka penjualan narkoboynya. Eze khawatir meskipun lokasi campnya pemberontak ini berpindah-pindah, tapi suatu saat nanti akan terdeteksi Galindo. Adelita mencatat koordinat lokasi ini di sebuah kertas untuk diberikan kepada para pengikutnya yang membutuhkan. Saat itulah, diam-diam si bocah Andres membacanya. Sambil menyerahkan uangnya, Angel minta Adelita menjelaskan semua rencana kelompoknya ini, khususnya terhadap Galindo. I need to know the plan. Karena teman-temannya butuh penjelasan agar mereka percaya juga kepadanya. Angel meyakinkan kembali Adelita apa yang dia lakukan ini untuk melindungi klubnya. Adelita mulai membuka jati dirinya yang bernama asli sebagai Luisa Espina. Tak hanya ratusan, tapi ribuan orang yang menggantungkan harapan kepadanya. Di markas Mayan, Hank melapor kepada Bishop bahwa Taza dan Riz sedang mengawal barang ke Vegas ditemani 4 pengawalnya Galindo. Bishop ingin mereka tetap mengawasi Angel dan Choco beberapa minggu lagi, memastikan tidak ada pengkhianat di dalam klub ini. Angel and Coco close a couple more weeks. Hank berencana membawa Choco ke lelang tembaga di Brawley berhubungan dengan seseorang yang bernama Benny. Saat Adelita mengajak anak-anak ke pasar, diam-diam si Andres menelepon Galindo untuk memberitahu lokasi campnya. Adelita yang menyamarkan wajahnya sedang menitipkan paket kepada seorang pedagang. Datang ke markas, Choco dikejutkan karena putrinya Letty sudah berada di sana menunggunya. Angel dan Eze terkejut karena sebelumnya Choco tidak pernah cerita.
Karena Choco diajak oleh Hank untuk menuju pelelangan tembaga, dia titipkan putrinya kepada Eze. Karena ayahnya pergi, Letty minta bantuan Eze. Dia perlihatkan mayat sopir kontainer di dalam bagasi mobil neneknya. Letty terpaksa menikamnya hingga tewas karena pria ini menuduhnya mencuri setelah dia melayaninya. Eze akan membantu Letty untuk menghilangkan jejak di dalam mobil truk kontainernya. Di sisi lain, Philip menceritakan kala itu wanita yang dicintainya hamil putra pertamanya, yaitu Angel. Jimenez minta maaf karena telah mengancam keluarga Philip. Tapi dia berharap Eze tetap memainkan perannya demi mengungkap seluruh kejahatan Galindo karena dia sendiri ditekan oleh kejaksaan. Jimenez harus tahu, sekuat apapun mereka mengancam Eze, dia tidak akan mau menyakiti lagi Emily untuk kedua kalinya. Nestor memberitahu Miguel bahwa informannya memberikan lokasi terbaru campnya Adelita. Karena itu, mereka harus segera bergerak sebelum mereka menghilang lagi. Di saat yang sama, Adelita tiba-tiba menghubungi Miguel. Untuk mendapatkan anaknya lagi, Adelita minta tebusan 7 juta peso dalam bentuk kripto yang ditransfer ke dompet digitalnya. Miguel harus datang sendiri ke perbatasan Meksiko jam 4 sore ini. Setelah uangnya diterima, Adelita akan memberitahu lokasi pasti putranya. Miguel minta uangnya disiapkan karena dia ingin putranya kembali. Di saat yang sama, Nestor tetap menyerbu lokasi camp mereka menghabisi semuanya. Kembali ke Eze dan Letty yang tiba di lokasi truk itu diparkir. Anggota prospek Mayan ini sempat melihat sebuah mobil dengan stiker Wildcats. Itu mengingatkannya saat melihat sebuah mobil dengan stiker sama keluar dari rumahnya. Kala itu, dia mendapati ibunya telah tewas dibunuh. Saat akan memindahkan truknya, datang 2 orang menuduh Eze akan mencuri truk tersebut. Eze terpaksa melawan mereka, namun tiba-tiba Letty muncul menikam salah satu dari belakang menggunakan obeng. Mereka berdua langsung pergi, lalu Eze minta bantuan Angel. Masalah bertambah besar karena tidak hanya sidik jari Letty yang ada di truk tersebut, tapi juga sidik jarinya Eze. Angel membawa Letty, sedangkan Eze membawa mobil nenek si Letty yang ada mayatnya. Tiba-tiba, polisi menghentikan Eze karena Letty tidak minta izin kepada neneknya. Eze terpaksa kabur karena jika polisi itu menemukan mayatnya, masalah akan bertambah besar. Mengingatkannya kembali kejadian 8 tahun lalu saat Eze mengejar mobil pelaku yang membunuh ibunya. Tak hanya satu, kini Eze dikejar 2 mobil polisi. Masuk ke dalam ladang, Eze sengaja menyiramkan air ke dalam mobilnya untuk menghilangkan sidik jari. Miguel pergi seorang diri ke perbatasan Meksiko sesuai instruksi Adelita. Kembali ke markas, Choco berterima kasih kepada Eze karena mau membantu putrinya. Choco dan Letty sepakat untuk memperbaiki hubungan ayah dan anak dari awal lagi, tapi syaratnya Letty harus berhenti dari pekerjaannya sebagai PSK. Tiba-tiba, Bishop dan Hank datang bertanya kepada si Chucky, siapakah gadis yang sedang bersama Choco? Apakah dia Adelita? Eze yang berada di dalam kamar mandi mendengar pertanyaan ini. Chucky hanya menjawab wanita itu sangat penting bagi si Choco. Philip dan Jimenez membahas jati diri Philip di masa lalu, mengungkap sebuah teka-teki secara perlahan. Philip menyebut foto temannya itu bernama Espina seperti nama aslinya Adelita. Misteri apakah yang ada di belakang semua ini? Lanjut. Setelah dihubungi Adelita, akhirnya Miguel mendapatkan anaknya lagi. Saat itulah Davente menghubungi Nestor untuk menjalankan aksinya. Tiba-tiba Miguel dan anaknya dibawa petugas perbatasan. Emily yang berada di sana hanya bisa melihat dari pagar pembatas. Ternyata di dalam selimut anaknya itu disembunyikan narkoboy. Sementara itu, Nestor dan pasukannya tiba di lokasi koordinat yang diberikan Andres. Ternyata Adelita sudah mengetahui bahwa Andres berkhianat. Karena bocah ini bukanlah anak dari korban yang dibakar hidup-hidup di alun-alun oleh Galindo. Saat itulah si Little Mouse mendorong Andres ke bawah hingga tewas. Eze memberitahu Angel bahwa Bishop sudah menaruh curiga kepada Choco sebagai pengkhianat yang bergabung dengan Adelita. Terlihat truk itu dibakar, dan Adelita masih aman bersama para pengikutnya.
Sedangkan Miguel harus mendekam di dalam penjara. Terlihat seseorang mengawasi markasnya Mayan saat Eze pulang dari sana. Yang menjadi pertanyaan, siapakah dia sebenarnya? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Angel datang menghadap Bishop, Hank, dan Taza untuk mengatakan yang sejujurnya kejadian minggu lalu saat dia dan teman-temannya sedang mengejar Dennis. Tanpa sengaja, Gilly terperosok ke dalam terowongan aktif yang terhubung setengah mil ke Meksiko. Dan arah lainnya terhubung ke rumahnya Ariza, Vicky's Place. Angel beralasan karena masalah Galindo dengan The Rebels. Dia menyadari ini akan memperumit keadaan juga kepada Riz. Mereka menerima laporannya dan menyuruhnya tetap merahasiakan hal ini. Sepertinya Angel berusaha mengalihkan dugaan pimpinan Mayan terhadap pengkhianatannya. Angel lalu mengecek ponselnya menerima pesan dari Adelita. Sementara itu, Miguel masih berada di dalam selnya. Angel dan Eze membawa Adelita ke wilayah Amerika, tapi mereka tidak tahu kemana tujuannya. Mereka membicarakan tentang ayahnya dua anggota Mayan ini. Kembali ke markas, diam-diam Angel, Gilly, dan Choco telah merencanakan sesuatu. Rupanya, Letty sengaja dibawa ke markas Mayan ini. Seluruh anggota berkumpul membahas Miguel yang masih berada di dalam sel. Riz ditugaskan standby di markas untuk menerima apabila ada informasi dari Galindo, sementara yang lain akan melakukan bisnis. Selesai rapat, Bishop dan Hank terkejut melihat wanita ini, yang sebelumnya mereka curigai Adelita. Choco lalu memperkenalkan anaknya ini kepada mereka semua. Setelah bertanya kepada Chucky wanita ini yang dia lihat, akhirnya Bishop merasa tenang. Welcome. Kembali ke Philip yang terkejut, Adelita berada di rumahnya menodongkan pistol. Sit. Dia tunjukkan foto yang Adelita dapatkan dari ayahnya persis seperti yang Philip miliki. Adelita menceritakan kedua orang tuanya dibantai kartel termasuk adiknya yang masih bayi. Akhirnya Philip menyadari wanita ini adalah putri dari temannya. Pimpinan pemberontak ini mengetahui rumah itu dari anak-anak Philip yang bergabung dengan kelompoknya. Adelita menuduh Philip telah berkhianat kepada ayahnya dengan menunjukkan lokasi persembunyiannya kepada Galindo. And you think I sold out your father? Sit down. Philip menyangkal itu dengan memperlihatkan buktinya. Bowen akan memindah tugaskan Jimenez ke San Diego karena operasinya dianggap telah gagal. Eze sendiri akan dimasukkan dalam DPO kembali ke penjara melalui penangkapan yang akan dilakukan polisi lokal. Jimenez terkejut karena itu akan mengungkap status Eze sebagai informan dan klubnya pasti akan membunuhnya. Setelah menunjukkan fotonya, Philip menduga pengkhianatnya adalah temannya satu lagi karena mereka bertiga selalu bersama. Dan temannya itu adalah Rodrigo si pendeta yang selama ini Adelita kenal. Merasa telah salah sasaran, Adelita akhirnya pergi dan minta maaf kepada Philip. Saat Mayan melakukan transaksi jual beli senjata dengan geng SOA, seseorang menghubungi Eze. Ternyata itu adalah Jimenez untuk memberitahu Bowen menarik kesepakatan mereka. Eze sendiri mengatakan Miguel ditahan di pos perbatasan. Eze disuruh berhati-hati terhadap polisi karena saat ini dia sudah ditetapkan sebagai DPO. Tidak tahu berhadapan dengan bosnya kartel, Miguel yang memiliki watak psikoplok langsung menghabisi preman ini. Choco menitipkan Letty di rumah ibunya yang bernama Celia. Tapi dia justru kesal karena mobilnya dicuri cucunya ini dan ditemukan sudah ada jenazah di dalam bagasinya. Setelah memberi Letty uang, Choco langsung pergi. Saat itulah Celia langsung merampas uangnya dan menyuruhnya kembali menjadi PSK. Tidak terima dengan perlakuannya, wanita dengan darah psikoplok ini menjalankan rencananya dengan membenturkan kepalanya agar berdarah. Sebuah mobil patroli menghentikan anggota Mayan. Masalah besarnya, mereka baru saja membeli senjata ilegal, dan Eze diburu karena statusnya sebagai DPO dan informan bisa terungkap. Eze sengaja mengorbankan dirinya agar dikejar oleh mereka. Sementara itu, terlihat Philip sedang pergi membawa senjatanya. Karena terkepung, Eze ditangkap lalu dipukuli. Jimenez melihat Bowen datang ke markas rahasia FBI pimpinan Lincoln Potter. Jimenez memaksa masuk karena dia membawa informasi penting bahwa Miguel saat ini ditahan di pos perbatasan.
Mereka semua terkejut karena tidak ada satupun dari agen ini yang sengaja menangkap Miguel. Karena informasinya tepat, Lincoln membatalkan status DPO-nya Eze. Miguel dibawa oleh petugas ke dalam ruangan tertutup. Ternyata orang yang ingin menemuinya adalah Adelita. Dia memastikan anak Miguel dan keluarganya aman. Adelita menegaskan kartel Galindo telah membunuh ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya. Jika niatnya membunuh Miguel bukan hal yang sulit bagi Adelita, tapi justru ingin menawarkan kerjasama. Dari laptopnya, Adelita menunjukkan rekaman langsung 3 lokasi perusahaan Miguel dari perkebunan narkoboy hingga kilang minyak dan jalur distribusinya di Sonora. Dengan satu panggilan telepon, sumber keuangan Miguel ini langsung hancur. Tapi Miguel tersenyum karena hancurnya 3 lokasi perusahaannya itu tidak berarti apa-apa baginya. Tiba-tiba, Adelita menunjukkan puluhan perusahaan Miguel lainnya yang Adelita bisa hancurkan dalam satu panggilan telepon. Jika seluruh ladang bisnis Miguel ini hancur, malah Lobo Sonora dan pemain pinggiran akan masuk. Adelita menyadari kartel tidak bisa hancur hanya dengan membunuh pemiliknya. Karena itu, dia memilih untuk bekerja sama mengarahkan ke arah yang benar. Biarkan kejahatan memberi makan anak-anak, mengobati mereka, dan membiarkan iblis mengamankan masa depan mereka. Dan Miguel lah iblisnya. Adelita mengklaim pengikut Los Olvidados ada di mana-mana. Dengan 2.000 personil yang terus berkembang setiap hari, mereka menjadi mata, telinga, dan senjatanya. Organisasinya hanya ingin menerima bagian dari laba untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebagai langkah awalnya, Adelita menyebut nama aslinya sebagai Luisa Espina. Sebelum pergi, Adelita menyebut harus ada pihak ketiga yang jujur dan menjaga kepercayaan mereka. Kembali ke Mayan, bebasnya Eze cukup mengejutkan anggota lain. Meski keberaniannya patut dipuji, tapi Bishop menganggapnya sebagai tindakan yang salah. Rupanya, mereka hanya menguji mentalnya Eze sampai 8 bulan lagi menjadi anggota resmi Mayan. Riz tiba-tiba menyebut akan menuju Vikis, karena informasi dari Angel, Bishop, Hank, dan Taza langsung curiga. Tiba-tiba, Letty datang dalam keadaan terluka mengaku dipukuli oleh neneknya. Choco yang melihatnya langsung pergi ke rumah ibunya. Miguel akhirnya lega, putranya benar-benar kembali ke tangannya. Emily sangat senang anaknya itu kembali ke pelukannya. Riz diciduk Bishop dan anggota lain saat menyelundupkan orang melalui terowongan. Sedangkan Choco yang murka nekat membunuh ibunya sendiri. Kembali ke rumah, Eze tidak menemukan ayahnya, hanya kotak yang berisi akte kelahiran dan foto-foto masa lalunya Philip. Emily tidak menduga bahwa FBI datang menangkap Miguel dan anak buahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Di dalam kotak itu, Eze melihat sedikit dari kisah masa lalu ayahnya. Felipe will never let you do this. Let's look back to see the license plate. It doesn't mean they would have caught the guy. Perdóname, padre. Riz membeberkan kepada Bishop dan anggota Mayan bahwa terowongan itu digali sudah lama sejak zaman kakeknya. Saat ini, Vicky hanya menggunakannya untuk membantu gadis-gadisnya. Meski tidak melakukan kejahatan, tapi terowongan itu ilegal dan bisa berdampak pada klub. Kembali ke rumah Miguel yang digerebek di EA. Tak hanya suaminya, Miguel juga ditangkap karena lalai melaporkan penculikan anaknya. Philip datang menemui Rodrigo sebagai teman lama untuk membayar hutangnya di masa lalu. Una deuda. Teman mereka yang bernama Pedro Espina mengikuti jalannya untuk keluar dari lingkaran kegelapannya kartel. Pendeta ini menyebut Pedro serakah, hampir tidak bisa dia keluarkan. Tapi Philip merasa aneh kenapa Galindo bisa menemukannya beberapa tahun kemudian mengeksekusi mati Pedro, istri, dan anak bungsunya. Anak sulungnya yang bernama Luisa datang karena mengira Philip yang berkhianat. Rodrigo mengenal anak sulung dari teman mereka ini sebagai Adelita. Pendeta ini harus tahu bahwa Adelita akan datang lagi untuk memburunya. Karena itu, sebaiknya Rodrigo melindungi dirinya. Selama ini, Philip merasa tidak berkhianat kepadanya. Informasi ini disebutnya untuk membayar hutang lamanya dan kini mereka impas. Ahora estamos a mano. Karena ayahnya tidak kunjung datang, Letty minta Eze mengantarnya ke rumah neneknya untuk memastikan Celia baik-baik saja karena luka yang dia terima ini perbuatannya sendiri. Give me your mom's address. Go check on her. Thank you. Inspires honest discourse.
unfortunate events like that are quite really. It's okay if you did. Di markas DEA, Miguel terkejut karena bukan hanya dirinya saja yang ditangkap, tapi juga Emily. Tuduhannya adalah tidak melaporkan penculikan yang termasuk dalam kejahatan federal. Eze tidak menduga Choco nekat menghabisi ibunya sendiri. Relax. Otro día. Eze teringat dengan almarhum ibunya yang ditemukan tergeletak sudah tidak bernyawa. Can't plan tomorrow. For that? Choco merasa tidak menyesal karena ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah keluarganya. I gotta trust that all this shit was supposed to big old house up in Maryland. Angel menghubungi Eze untuk menyampaikan pesan kepada Choco agar datang ke markas. Need you at the table. Eze sementara waktu akan menjaga mayat ibunya karena nanti malam Choco akan menguburkannya. Galindo got cut loose from Calexico. Rekan Jimenez memberitahunya bahwa Miguel sudah ditangkap oleh Lincoln di rumahnya atas perintah Departemen Kehakiman untuk membereskan kekacauan di Meksiko. Masalahnya, peran Eze sebagai informan mereka terancam akan terungkap. I want to see my lawyer, and I want to see my... Why isn't she behind the table? Lincoln mengaku tidak punya bukti kuat untuk menjerat Emily dan suaminya. Tapi jaksa ini akan mendesak Emily dan suaminya untuk bekerja sama dengan DEA sebagai mitra. Where's my wife? Lincoln menceritakan tentang kasus Rico dan sepak terjang Daryl Aira yang menyelundupkan senjata, serta penyalurnya adalah SOA. Kala itu, Lincoln didesak agar membiarkan Aira karena senjata itu diperlukan untuk memastikan bahwa kartel Galindo tidak kehilangan cengkeraman mereka pada perdagangan narkoboy di Sonora. Pada saat itu, ayah Miguel sepakat dengan CIA, dan kali ini Lincoln menginginkan Miguel bersinergi dengannya. Intinya Lincoln sudah mengetahui Los Olvidados telah melakukan serangan untuk meledakkan pabrik narkoboynya milik Miguel. Jadi, Lincoln menilai kelompok pemberontak itu jauh lebih berbahaya dari kartel yang harus dibasmi dengan kerjasama mereka. Miguel menolak karena dia sudah berjanji menjalin mitra dengan Adelita. Release me. Eze kembali mengingat kejadian 8 tahun lalu saat tidak sengaja menemukan mobil pelaku yang membunuh ibunya. Setelah menunggu cukup lama di depan sebuah toko, Eze langsung membuntutinya. In the bigger picture, Mrs. Galindo. Lincoln mencoba membujuk Emily agar mau bekerja sama dengannya untuk melawan suaminya. Karena jaksa Amerika ini sudah mengetahui bahwa Emily pernah melakukan aborsi saat dia hamil anaknya Eze. The uninvited guest too. Very entertaining. No matter what loss. Jimenez marah kepada Bowen dan Lincoln karena penangkapan Galindo ini mengancam keselamatan Eze. We risk our lives. Bahkan, Jimenez mengancam akan mempublikasikannya ke media karena tindakan mereka. This is very unsettling. I handle it. Pergi dari sana, Jimenez datang ke rumah Philip. Saat itu juga, Philip menghubungi Eze untuk pulang karena ada informasi penting yang harus dia ketahui. And inside this current crucible. I didn't think I was... Dalam rapat seluruh anggota Mayan, diputuskan bahwa klub akan mengambil 10% dari semua pendapatan dari terowongan Riz itu. Bahkan setelah itu, mereka akan menutupnya. Riz yang tidak terima langsung keluar dari ruangan. Tapi keputusan tetap dibuat dan semua anggota setuju. Karena masalah ini, Choco sempat meluapkannya kepada Angel karena dia terpaksa menjebak Riz. On me means he on you. Riz sendiri marah kepada Angel karena tidak bicara dulu dengannya tapi langsung mengadu kepada Bishop. We all took it to Bishop. You're all just a bunch of fucking pussies. Jimenez memberitahu Eze posisinya sebagai informan DEA akan terancam karena jaksa Amerika itu bisa saja memberitahu Galindo tentang perannya ini. DOJ won't give a shit about it. Oleh karena itu, Jimenez menawarkan kepada Eze untuk menghilang ke luar negeri dengan identitas baru. Eze menolak karena tidak hanya dia yang akan jadi sasaran, tapi juga Angel. Apapun yang terjadi, Eze akan melindungi keluarganya. Lincoln menyodorkan bukti tentang kejahatan Galindo dari informannya. Who gave you this information? Your husband's participation in the crime? We really still doing this? Tak hanya itu, jaksa ini mengancam akan mengambil hak asuh anak Emily karena dinilai tidak merawat bayinya dengan baik. You can't fucking do this. Your son won't be with us until... Setelah itu, Lincoln menyerahkan dokumen perjanjian yang menyatakan Miguel tetap sebagai raja narkoboy yang punya hak untuk menguasai Sonora dan perbatasan Cali Timur. Bahkan, Lincoln akan menyediakan pasukan dan persenjataan untuk menghancurkan Los Olvidados melalui tangannya Miguel.
Jika menolak, Lincoln akan menuntut Emily dengan kasus penculikan ini. Dan jika itu terjadi, putra Miguel akan berada di tangan Lincoln selama proses persidangan Emily berlangsung. Padahal, jaksa ini sedang ngegos si Miguel agar tidak punya pilihan selain menerima tawarannya. So, you can't make her do that. That's the point. Akhirnya, Miguel menandatangani dokumen perjanjiannya. Ternyata yang dibaca Emily adalah kesaksian informan tentang pembunuhan yang dilakukan Miguel terhadap Samoa. What are you doing, Easy? Talked with Devante a few miles back. Alvarez dan seluruh anggota Mayan berkumpul untuk membahas penangkapan Miguel dan pengaruhnya kepada mereka. She was talking to Coco. Tiba di markas, Eze sempat ketakutan karena identitasnya sudah bocor. You want me to set this up? The prospect. Where is he? The prospect. Ternyata, Eze hanya ditugaskan untuk menggali oli motor. Okay. Just walking that fine line between... Philip dan Jimenez merasa lega karena status Eze masih aman. Feds let him go. I'm done. Take care of yourself, Felipe. Untuk menyelesaikan masalah mereka, Angel dan Reese melakukan pertarungan gaya bebas ala MMA di dalam ring. Setelah keduanya babak belur, Bishop menghentikannya dan mereka pun berpelukan. Miguel dan Emily akhirnya bisa pulang membawa bayi mereka. Dirt on me. Feliz viaje. Pendeta menyerahkan masalah ancaman pembunuhan terhadap dirinya oleh Adelita kepada Nestor. Di malam harinya, Eze dan Angel membawa mayat ibunya si Choco menuju gurun pasir untuk dimakamkan. Dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka dihentikan polisi lokal. Meskipun itu adalah Frank, tapi temannya tetap menyuruh mereka keluar dari mobil. Polisi ini terkejut saat melihat jenazah dalam bagasinya. I got them. You start on the car. Once we're off the dash cam, you kidding me? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. You didn't put it there? Really? We'll figure this out. Apparently, the Reyes boys stumbled into a homeland. Apologize for the inconvenience. Eze dan Angel semalaman mendekam di dalam penjara. Esok harinya, Lincoln datang menemui Eze. Anggota Mayan ini menyadari pernah melihatnya di depan gudang rongsokan. Lincoln memperkenalkan dirinya sebagai asisten kejaksaan Amerika kepada mereka. Eze tidak bisa mencegah saat Lincoln mengatakan Eze adalah informannya DEA. Karena Galindo bukan lagi target dari DEA, maka identitas Eze sebagai informan berpotensi akan terungkap. Apabila klub atau kartel itu tahu, maka Eze bisa dibunuh. Jaksa ini akan melepaskan mereka berdua dari kasus ini karena membawa jenazah dalam mobil. Tapi itu tidak gratis karena Lincoln punya rencana untuk memanfaatkan kakak adik ini. You're free to go. You're fucking evil. Brother doesn't kill you. Nothing he gave the DEA could... Speak soon, gentlemen. Dalam perjalanan pulang, Eze minta kesempatan kepada Angel untuk menjelaskan semuanya. Get out. Get out! You lied to me! The club will think I was a part of it. Kala itu, Eze menemui Angel yang sedang bersama Choco. Ternyata, Choco ini mantan marinir yang baru pulang dari Irak. Pantas, dia piawai sebagai sniper ulung. Eze minta senjata karena ingin memburu pelaku yang membunuh ibu mereka berbekal stiker Wildcat yang berasal dari El Centro High School. Don't make me sorry, I got you that. Angel mengutarakan kekecewaannya karena ayahnya ini tidak memberitahu dirinya tentang kesepakatan Eze dengan DEA. Philip menjelaskan Eze berhak mendapat kesempatan hidup lebih baik karena tidak sengaja membunuh polisi. Angel kesal karena dirinya ikut terseret dalam kesepakatannya dengan jaksa yang ingin memanfaatkan Galindo. Saat Philip menyebutkan ini berkaitan dengan masalah perbatasan dan pemberontakan, barulah dia menyadari sasarannya adalah kelompok Adelita. Angel! Miguel membahas masalah kesepakatannya dengan Lincoln yang cukup merugikan. Karena mereka akan tahu cara memotong sumber pendapatannya, memaksa mereka untuk mengikuti permintaan apapun yang mereka inginkan. Meskipun sisi baiknya, bisnis mereka kini sah, tapi Miguel ingin membuat laporan bayangan. Sebagian benar dan sebagian lagi hanya kebohongan tertulis. Emily menambahkan bahwa kita akan memberi mereka akses secukupnya. Intinya, Miguel akan bekerja sama dengan Los Olvidados. Davente mengingatkan bahwa dirinya bukan Escobar, karena jaksa Amerika ini akan tahu kebohongan mereka.
don't see her making that mistake. Tetap saja, Davente tidak setuju dengan rencana Miguel bermain di dua sisi. I learned a hard lesson with your father. Please, son, there's so much at stake. Miguel sempat melihat catatan medisnya dari ronsen tulang rusuknya. Davente akan membantu Miguel untuk meyakinkan Mayan dan para pembeli jika Galindo tidak ada masalah apapun dengan FBI agar bisnis berjalan seperti biasa. Angel datang ke lokasi camp untuk memberi informasi penting kepada Adelita, tapi teleponnya tidak dijawab dan camp sudah tidak ada. Ternyata Adelita sedang menemui Rodrigo. Di sini, Adelita tidak langsung membahas tentang kematian keluarganya akibat pendeta ini. Tiba-tiba, Nestor datang meminta wanita ini pergi. Datang ke markas, Angel langsung memberitahu Choco dan Gilly karena dia tidak menemukan camp Adelita. Mereka khawatir ini berhubungan dengan Galindo. Tak berselang lama, mereka bertiga diajak pergi karena Galindo ingin pergi. Tiba di kasino, Alvarez dan seluruh anak buahnya langsung bertemu dengan Miguel. Miguel menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dimulai dari penangkapan, intimidasi, dan pemaksaan yang dilakukan FBI dan kejaksaan. Sebelum kejadian itu, Miguel lebih dulu ditangkap aparat perbatasan untuk menemui Adelita. Bishop sempat terkejut musuh Galindo dan Mayan ini justru hadir di sini. Bahkan, Davente lebih terkejut lagi dengan tindakan Miguel mengundangnya duduk seperti tamu penting. Adelita mengatakan Los Olvidados hanya meminta lapisan keserakahan, birokrasi, dan perubahan untuk negara ini. Miguel menegaskan kerjasamanya dengan Los Olvidados beserta Mayan yang bertindak sebagai penengah agar kedua pihak tetap jujur dalam mengembangkan jaringan bisnis ini untuk keuntungan bersama. Setelah dokumen kerjasamanya dibagikan Emily untuk dibaca, lalu dihancurkan lagi oleh Eze. I'm proud of you, primo. Di sana, Angel dan timnya pura-pura baru mengenal Adelita. Karena tugasnya dipindahkan ke wilayah lain, Jimenez sempat datang ke rumah Philip untuk berpamitan. He's become the DOJ's guy from Mexico. Bad night to quit drinking. Emily diam-diam menemui Eze karena dia sudah tahu mantan kekasihnya ini informan FBI. You seem to have settled into things. Whatever you were doing for the feds. Dia berharap Eze tidak lagi menjebak keluarganya. Say goodnight, Don Quixote. Dalam perjalanan, Davente tidak mengerti kenapa Miguel membuat kesepakatan dengan kelompok pemberontak ini. Miguel tidak mau menceritakan kepadanya bagaimana kuatnya jaringan Adelita yang bisa menghancurkan seluruh bisnisnya dalam sekejap. Tak sampai di situ, ternyata di sebuah lokasi, Miguel menceritakan tentang identitas asli Adelita kepada Davente. Adelita adalah anak seorang mantan pengikutnya ayahnya Miguel. Keluarganya dibantai karena ayah Adelita ingin keluar dari organisasi Galindo. Persembunyian mereka dibocorkan oleh teman dari ayahnya Adelita yang kini menjadi uskup. Faktanya, saat itu ayah Miguel menugaskan Davente untuk membantai keluarga Adelita. Dan kini, Adelita mendapat lampu hijau dari Miguel untuk mengeksekusi mati Davente dalam menuntaskan balas dendamnya dan bagian dari kesepakatan mereka. Tienes mi palabra. Tak hanya Davente, ternyata pendeta Rodrigo pun dihukum gantung. Angel memaafkan Eze dan akan tetap menjaga rahasianya, tapi dia harus mengundurkan diri dari Mayan dan keluar dari kota ini. How you betrayed me. Tiba-tiba, Lincoln menghubungi mereka dan menugaskannya untuk menghabisi Jimenez. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Miguel memberitahu ibunya bahwa dia sudah membunuh Devante karena kesalahannya di masa lalu yang baru terungkap. Meskipun ini berat bagi Dita, tapi mereka harus move on. Eze memberitahu ayahnya bahwa Lincoln menugaskan mereka untuk membunuh Jimenez. Meski agen DEA itu adalah sepupunya, Eze berencana untuk menghabisi Jimenez karena jika tidak, dia dan Angel akan dijebloskan ke dalam penjara. Tak hanya itu, statusnya sebagai informan akan dibocorkan kepada klub. Philip meminta Eze menunda rencananya sampai dia mendapat kabar darinya. Tiba di markas, pimpinan Mayan minta Eze untuk mengatur makanan dalam jumlah besar dengan ayahnya karena nanti malam mereka akan mengadakan pesta. Saat Eze pergi, Angel dan dua temannya baru tiba. Dia sempat bertanya kepada si Chucky kenapa adiknya pergi tapi dia tidak tahu. Sepertinya Angel khawatir Eze akan lebih dulu menghabisi Jimenez. Bowen datang ke markas DEA untuk menemui Lincoln karena dia tidak bisa mengakses data tentang kesepakatan Eze dengan agen Jimenez. Jimenez dihubungi Philip untuk datang ke tokonya.
Di hadapan seluruh anggotanya, Alvarez menilai kesepakatan Mayan dengan kartel dan Los Olvidados adalah langkah yang baik untuk klub ini. Selama ini, Nestor punya kontak militer dari Israel untuk menyuplai kebutuhan persenjataan kartelnya. Dan FBI mengetahui tentang hubungan ini. Selama ini Alvarez masih membina hubungan dengan Jack Steller di klub SOA. Bishop ingin Mayan yang mengatur hubungan bisnis antara Galindo dan Sam Crow. Mereka semua sepakat. Datang ke tokonya, Philip mengajak Jimenez ke ruangan belakang. Di sini, Philip sempat bertanya kenapa si jaksa Amerika itu benci kepadanya. Jimenez mengaku melakukan protes keras dan membangkang perintahnya. Saat itulah, Philip diam-diam mengambil pistol untuk menghabisi Jimenez, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Jimenez berencana untuk pergi ke utara membawa keluarganya. Giliran Angel yang datang sampai tokonya tutup. Karena ayahnya sudah tahu Angel dan Eze mendapat perintah untuk membunuh Jimenez, Angel ingin tahu di mana Jimenez tinggal. Angel tidak punya banyak pilihan. Dia terpaksa akan menghabisi Jimenez demi melindungi Eze. I couldn't do it. Tiba-tiba, Angel dan Eze sama-sama mendapat informasi alamat Jimenez dari jaksa kotor ini. Ternyata, Angel sudah tiba lebih dulu di rumahnya Jimenez. Tak lama kemudian, Eze menyusulnya. Angel langsung menodongkan senjatanya kepada Jimenez. Ternyata, Dowen sedang berada di rumahnya. Karena Jimenez menyerang balik Angel, saat itulah Eze muncul menembak si Dowen. Sedangkan Angel menembak mati Jimenez. Tak lama kemudian, Lincoln tiba di sana. Meski targetnya hanya Jimenez, tapi jaksa ini tidak mempermasalahkan karena Dowen ikut dihabisi. Selanjutnya, mereka berdua ditugaskan untuk membersihkan TKP dan mengubur mayatnya dua agen DEA itu. Miguel memperlihatkan foto dirinya saat masih berusia 15 tahun dengan adiknya Nestor. Miguel akan melakukan sedikit perombakan organisasi berhubungan dengan kerjasama mereka di dua sisi, dengan pemberontak dan juga si jaksa. Nestor akan tetap menjadi kepala keamanannya, sedangkan Consejero akan menangani masalah yang mungkin timbul. Artinya, Consejero akan menjadi penasehat barunya Miguel menggantikan Davente. Miguel tidak percaya dengan kemampuan Nestor karena dia kurang memiliki visi. Angel dan Eze membawa mayat dua agen DEA itu melalui terowongan, setelah itu mereka menguburkannya di sebuah lokasi. Angel menyuruh Eze untuk mundur dari klub, mengatakan langsung kepada Bishop, lalu mengemasi barangnya meninggalkan jauh kota ini demi keselamatannya. Angel kemudian mendatangi lokasi baru yang ditempati Adelita dan para pengikutnya. Adelita meminta Angel untuk menginap, namun karena kejadian hari ini dan perpisahannya dengan Eze, menurutnya bukan malam yang tepat. Sementara itu, Eze datang menemui Lincoln untuk menunjukkan foto dia telah menguburkan mayatnya. Giliran si jaksa yang membuka laptopnya kemudian menghubungi markas untuk melaksanakan perintah 929. Dalam seketika, seluruh data tentang kejahatan Eze dihapus dalam sistem. Dia menyebut semua pintu terbuka, semua mata tertutup. Meski dianggap telah selesai, tapi sepertinya Lincoln menganggap Eze punya hutang kepadanya. Di malam menjelang diadakannya pesta, Eze menemui pimpinan Mayan untuk mengatakan maksudnya. Philip yang datang ke sana diberitahu Angel bahwa masalahnya sudah selesai. Eze kini menjadi orang yang bersih tanpa catatan kriminal. Angel minta ayahnya untuk membantu Eze mengemasi barangnya. Tidak diperlihatkan apa yang disampaikan Eze, tapi dia mengaku hal ini sudah dibahas dengan kakaknya. Tak lama kemudian, dua perwakilan SOA tiba di markas Mayan. Alvarez secara pribadi memberikan informasi penting kepada Bishop. Terlihat wajah Alvarez memerah seperti menahan kesedihan. Lagi-lagi belum jelas apa yang mereka bahas. Ternyata Alvarez melepaskan rompinya. Sedangkan Eze kembali memakai rompinya dan kembali ke markas. Saat Bishop berbicara dengan Angel, ternyata Eze tidak mengatakan akan mengundurkan diri dari Mayan. Justru, dia ingin klub menerapkan aturan khusus untuk dua saudara yang sama-sama menjadi anggota. Ternyata, Alvarez diangkat oleh Miguel menjadi penasehat pribadinya mengingat jejak rekam kedekatan pimpinan Mayan ini dengan ayah Miguel. Eze menegaskan kepada Angel bahwa dirinya tidak mau lari dari masalah termasuk keluar dari klub ini. Apa yang terjadi dengan hidupnya sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dan resikonya. Tiba-tiba, Eze mengingat kembali kejadian saat dirinya mengejar pembunuh ibunya.
Setelah tidak sengaja membunuh seorang polisi, Eze sempat melihat wajah si pelaku yang ternyata adalah anggota Son of Anarchy. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.